Jumpa lagi bersama Cocot Pidal Plus ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Jun Chang Sio, yaitu di part ke-10. By the way, ada pantun dari Bang Yayan Yulianto, ketupat di parit dimakan curut dan ceracrit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan sebuah palu yang diketok-ketokkan ke arah sesuatu. Ternyata itu adalah seorang pemuda yang memukul-mukul kayu di bawahnya. Dan di sana ia pun berkata, akhirnya selesai diperbaiki. Lalu ia pun melesat cepat dari sana sambil berkata, aku akhirnya bisa melanjutkan petualangan. Sampai jumpa lagi. Sambil kita diperlihatkan juga Jun yang sedang memainkan bola, dan pemuda itu pun akan mengarah ke arah pintu, dan ia pun berkata, aku satu langkah lagi menuju kebebasan. Sambil ia pun akan keluar dari sana, dan tiba-tiba dengan cepat Jun pun menendang bola itu hingga memantul di pintu. Lalu pantulan bola itu pun mengenai wajah dari pemuda tadi, dan di sana pemuda itu pun bergumam, selamat tinggal petualanganku. Sambil Jun berjalan mendekatinya, dan ia pun berkata ingin melarikan diri setelah membuat pintuku terlihat seperti ini Picasso. Ternyata pintu dari sekte Ironborn dirusak oleh pemuda itu. Sambil terlihat Jun yang melewatinya, dan ia pun berkata, jika kau tidak bisa memperbaikinya setelah aku kembali hari ini, kau akan jadi kiper selamanya. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan keramaian kota dan beberapa orang pedagang yang menawarkan barangnya. Lalu Jun di sana pun berkata, tidak heran kota ini disebut kota bahan obat-obatan. Itu hanya membutuhkan waktu 1 jam untukku mendapatkan lebih dari 20 pil penyembuhan, pil pembentukan otot, dan pil pengumpul energi. Aku bahkan mendapatkan pil sirkulasi energi. Tapi itu tidak cukup. Sepertinya aku masih harus melihat ke sana. Sambil ia akan menuju ke arah suatu tempat. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan papan nama yang bertuliskan The Heist Drugstore, dan di sana Jun pun berkata, ini terlihat mewah. Tak heran ini toko obat terbesar. Aku sedikit dekat dengan keluarga ini. Aku menghajar anaknya dan tetuanya. Sambil ia memasuki toko itu, dan pelayan di depannya pun berkata, selamat datang, ada yang bisa kubantu? Lalu Jun pun menjawab, aku punya bisnis besar untukmu, tapi aku hanya akan bicara dengan manajermu. Dan pelayan itu pun berkata, bisnis besar? Bisa ku tahu namamu tuan? Lalu Jun pun menjawab, aku Jun Chang Sio dari sekte Ironborn. Lalu tiba-tiba pelayan itu pun terkejut shock, dan ia pun berkata, kau adalah orang yang menghajar tuan muda dan tetua. Kenapa kau masih berdiri di sana? Sambil ia pun memarahi anak buahnya. Sambil Jun akan merasa bertarung di sana, dan ia pun berkata, sepertinya kau ingin membalasku. Aku tahu berurusan denganmu tidak akan mudah. Tapi tiba-tiba Jun di sana pun malah terbengong, dan ia pun duduk sambil berkata, jadi kau hanya menyuruh mereka untuk membuatkan teh untukku? Dan pelayan itu pun menjawab, tentu saja keluarga Hai selalu merawat VIP dengan baik tuan. Tapi tiba-tiba Jun pun terkejut melihat ke arah sesuatu. Ternyata itu adalah tetua Hai, dan ia pun berkata, sudah lama Master Jun. Sambil ia pun mendekati Master Jun. Di sana Jun pun berkata, aku khawatir kalau konflik kita akan membuatmu mengabaikan penawaranku. Lalu tetua Hai pun menjawab, tentu saja itu tidak akan Master Jun. Lalu ia pun bergumam, aku mendengar kabar kalau dia mengalahkan sekte Springwater dan Tuan Qin, seorang tingkat 9 material art apprentice sendirian. Tidak akan ada orang yang menyinggung material art master. Lalu ia pun berkata, peristiwa itu sebenarnya membantu kita mengenal satu sama lain Master. Aku penasaran apa penawaranmu Master Jun. Sambil ia pun duduk di samping Jun itu. Lalu kita diperlihatkan sebuah kertas dengan tulisan yang disodorkan oleh Jun, dan di sana ia pun berkata, tidak masalah seberapa banyak ramuan yang kau miliki, aku ingin semuanya. Lalu tetua Hai pun membaca tulisan itu sambil berkata, Master Jun, ini agak sangat mahal. Diva Flower Lipas adalah paling mahal. Kita punya 200 lebih di persediaan. Dan Jun di sana pun bergumam, Diva Flower Lipas adalah bahan utama untuk membuat pil sirkulasi energi. Itu artinya aku bisa membuat pil sirkulasi energi 200 lebih. Keluarga Hai sungguh kaya. Lalu tetua Hai pun berkata, ini akan seharga 100.000 tile, bahkan dengan diskon. Lalu Jun pun menjawab, uang bukan masalah. Aku punya banyak uang setelah merampok para bandit. Di sana tetua Hai pun berkata, maka aku akan mengatur pengirimannya. Apa Anda juga tahu beberapa hal mengenai alkemi Master Jun? Lalu Jun pun tersenyum menjawab, aku hanya tahu sedikit. Kebetulan aku punya pil yang aku buat. Sambil ia akan mengambil sesuatu di bajunya, dan kita diperlihatkan
pil penyembuhan di sana. Lalu Jun pun berkata, ini pil penyembuhan, mungkin kau ingin membeli beberapa? Sambil terlihat Master He di sana terkejut dan ia pun berkata dengan segala hormat, pil penyembuhan adalah yang paling biasa Master Jun. Itu tidak banyak menguntungkan untuk menjualnya. Tapi tiba-tiba tetua He di sana pun terkejut karena anak buahnya pun langsung dihantam oleh Jung hingga pukulan itu pun merobek baju belakang dari anak buahnya. Dan kita diperlihatkan anak buah dari tetua He itu yang sekarat. Lalu tetua He pun marah berkata, Master Jun, keluarga He tidak pernah merendahkanmu. Kenapa kau ingin membunuh penjaga toko? Tapi tiba-tiba tetua He di sana pun terkejut karena anak buahnya pun tiba-tiba berdiri sambil berkata, aku baik-baik saja, Master. Dan tetua He di sana pun terbengong berkata, dadamu tadi hancur, jangan bilang. Sambil ia meraba-raba tubuh dari pelayannya itu. Dan tetua He pun berkata, pukulan itu menghancurkan dadamu, tapi itu sembuh seketika. Itu bukan pil penyembuhan, tapi pil ajaib. Master Jun, berapa banyak yang kau punya? Kami akan membelinya semua. Sambil ia berteriak bertanya kepada Jun Chang Shio. Di sana Jun pun menjawab, beberapa pil juga sangat mahal. Itu 10.000. Tapi tiba-tiba tetua He di sana pun berkata, 10.000 tel setiap pil. Tidak masalah, pelayan pergi ke bank dan tarik 100.000 tel sebagai deposit. Sambil terlihat Jun di sana yang terdiam dan ia pun bergumam, wah, aku ingin bilang 10.000 tel per botol. Menjadi kaya terasa enak. Sambil kita diperlihatkan beberapa saat kemudian masih di toko tetua He, dan di sana kita diperlihatkan sebuah kotakan dengan cincin di dalamnya. Dan tetua He pun berkata, kita menaruh bahan obat senilai 100.000 tel yang kau butuhkan ke dalam cincin penyimpanan, Master Jun. Cincinnya adalah hadiah dari kami untuk memperingati kerjasama pertama kita. Sambil Jun pun melemparkan botol obat itu dan ia pun berkata, ini 10 pil penyembuhan, ini untuk membayarnya. Lalu tetua He pun menangkap botol itu sambil berkata, terima kasih, keluarga He akan membeli semua pilmu dengan harga baik, Master. Lalu sistem di sana pun muncul berkata, selamat karena telah menyelesaikan misi tersembunyi dalam kurung menghabiskan 1000 tel silver, kau mendapatkan 20 poin nilai kontribusi. Selamat karena telah menyelesaikan misi tersembunyi dalam kurung menghabiskan 10.000 tel silver, kau mendapatkan 50 poin nilai kontribusi. Selamat karena telah menyelesaikan misi tersembunyi dalam kurung menghabiskan 100.000 tel silver, kau mendapatkan hadiah tersembunyi cairan peningkat bakat 2. Sambil terlihat Jung di sana terkejut dan ia pun langsung pergi berkata, tentu aku ada banyak urusan mendadak, sampai jumpa tetua He. Sambil Jun pun berlari dengan cepat dari sana. Lalu pelayan tetua He itu pun berkata, kita bisa menjual pil penyelamat nyawa untuk 30.000 tel silver per pil. Selamat tuan, Anda membuat kesepakatan yang luar biasa. Lalu tetua He pun berkata, 30.000? Kau pikir itu sudah besar? Dengan promosi yang bagus dan pelelangan, tawaran untuk pil ajaib setidaknya akan dimulai dari 50.000 tel. Master Jun merupakan pohon uang. Sambil kita diperlihatkan Jun di sana yang bersin-bersin sambil umbelnya meler di hidung dan ia pun memegang 2 botol berkata, 2 botol cairan peningkat bakat hanya membuatku bersin. Beritahu aku apa aku terburu-buru keluar dari kota untuk obat palsu sistem. Sambil ia pun berjalan menuju ke kedalaman hutan dan kita diperlihatkan aura membara yang keluar di sana. Ternyata aura membara itu pun mengelilingi tubuh Jun dan itu adalah sarking spiritual energi. Lalu Jun pun berkata, apa-apaan ini? Apa ini perasaan memiliki akar spiritual unggul? Sejak energi spiritual sangat bersemangat, aku akan menyerapmu semua. Lalu sistem pun berkata, host menerobos tingkat 6 material at apprentice, host menerobos tingkat 7 material at apprentice. Sambil Jun melayang di udara dan ia pun berkata, akar spiritual unggul sangat luar biasa. Ini membuatku merasa seperti aku memiliki dunia ini. Tidak heran Xin Yang membuat progres lebih cepat dari orang lain. Ini membuatku tidak sabar untuk memiliki akar spiritual sign bahkan lebih. Aku akhirnya menjadi seorang jenius seperti Xin Yang. Xian bahkan lebih berbakat daripada Xin Yang. Akar spiritual apa yang dia miliki? Sambil ia pun berjalan meninggalkan kedalaman hutan itu. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sekte Ironborn yang sangat megah juga.
Lalu di dalamnya terdapat Jun yang menekan-nekan sistem, dan di sana ia pun bergumam, kenapa tidak bisa membuat pil dalam batch sistem? Ini tidak terlihat cerdas, jariku akan kram. Untungnya aku menjomblo selama 30 tahun di kehidupanku sebelumnya. Jika tidak, tanganku tidak akan secepat ini. By the way, 30 tahun menjomblo, tentu saja tangannya sangat lihai dan cepat ya Mo. Seperti aku. Dan 2 jam kemudian kita diperlihatkan sistem di sana, dan Jun pun menekan-nekan sambil berkata, aku tidak bisa membuat begitu banyak pil sekaligus. Jariku menderita kejang-kejang karenanya, sambil terlihat jarinya di sana yang melepuh. Lalu ia pun meregangkan tubuhnya, dan ia pun berkata, aku akan membagikan pilnya besok, dan para muridku akan membuat progres dalam kultivasinya. Sudah gelap di luar, aku bekerja terlalu lama. Aku akan memeriksa toko untuk melihat jika aku bisa mendapatkan sesuatu yang berguna sebelum tidur. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut melihat ke arah sistem di sana. Ia pun berkata, aku harus memilikinya. Sambil terdengar sistem yang berkata, apa kau yakin ini seharga 100 poin nilai kontribusi? Sambil kita diperlihatkan Jun yang membeli sesuatu itu, dan ia pun berkata, tentu saja ini hanya muncul sekali dalam 1000 kali. Dan sistem pun berkata, selamat, kau mendapatkan. Sambil ia pun mengambil sesuatu itu, dan sistem pun berkata, modifikasi HBU 88 sniper rifle. Ternyata Jun membeli senjata sniper dari sistem itu, dan ia pun berkata, pria sejati harus memiliki sniper rifle. Lalu notif di sana pun muncul bertuliskan modifikasi HBU 88 sniper rifle, prototipe sniper rifle di dunia manusia. Setelah modifikasi, ini cocok untuk dunia material art. Ini menggunakan inti kristal untuk memadatkan peluru dan membuat tembakan jarak jauh, fitur kecepatan menembak cepat, jarak jauh, dan penetrasi kuat. Sambil ia memegang skop kali 8, dan ia pun mencobanya berkata, modifikasi sniper rifle dengan teleskop 8 kali, sungguh senjata yang luar biasa. Lalu sistem pun berkata, sniper rifle yang dilengkapi dengan teleskop 8 kali disarankan untuk menggunakan mode peningkatan teleskop 8 kali. Lalu Jun pun berkata, mode peningkatan aktifkan. Lalu sistem pun berkata, host mengaktifkan mode peningkatan teleskop 8 kali dikurangi poin nilai kontribusi. Sambil Jun pun langsung terbengong, dan ia pun berkata, kau tidak bilang padaku kalau itu tidak gratis. Tapi ia pun langsung terkejut karena tiba-tiba ruangan di sana pun terlihat sangat transparan. Lalu dengan tersenyum, Jun pun berkata, ini bukan mode peningkatan sistem, ini adalah cheat yang membuat seluruh tempat transparan. Dan ia pun merasakan sesuatu dan mendengar suara yang berkata, sesuatu yang aneh pasti terjadi di sekte Ironborn. Kita harus lebih berhati-hati ketika menyelamatkan 47. Hanya ada 1 hari tersisa dari batas waktu yang diberikan. Kita akhirnya bisa melewati formasi pelindung dengan senjata magic ini. Sambil ia mencoba membidik ke arah sesuatu, ternyata dari kejauhan terlihat 2 orang yang sedang bersembunyi. Sambil Jun pun melihat ke arah 2 orang itu, dan ia pun mendengar 2 orang itu yang berkata, kemampuan pembunuhan 47 hampir sama bagusnya seperti kita. Bagaimana bisa sekte semudah ini menjebaknya? Tapi sejak kita berdua di sini, kita bisa membunuh Jun Changxiu dengan mudah. Sambil mereka berdua tidak menyangka karena telah diintai oleh Jun, dan di sana Jun pun berkata, mode ini memungkinkanku mendengar dan menemukan target. Poin digunakan dengan baik. Aku mengerti kalau kau mengambil uang klien dan ingin menyelesaikan tugas, tapi kau masih datang ke sini bahkan setelah klienmu mati. Kurasa Dresser Tower tidak dibutuhkan keberadaannya di dunia. Sambil ia pun langsung menembakkan snipernya itu, dan kita diperlihatkan tembakan peluru itu yang menembus beberapa tembok itu dengan mudah. Sambil terlihat para penyusup itu yang terkejut, dan mereka pun berkata, ada yang tidak beres, kita ditemukan. Dan ternyata 1 tembakan dari Jun itu pun langsung mengenai kepala 2 orang itu dengan telak. Lalu Jun langsung berdiri sambil berkata, pembunuh versus sniper, dan sniper menang. Membasmi kejahatan harus teliti. Sepertinya Dresser Tower harus lenyap. Sambil terlihat notif di sana yang muncul bertuliskan, selamat karena membasmi 2 pembunuh profesional dengan 1 tembakan. Kau telah mendapatkan seni bela diri sekte Flashing Slash. Flashing Slash hanya sebagian dari seni ini yang diwariskan,
Tapi peseni bela diri misterius memodifikasi ini kemudian ini memungkinkan pengguna mengumpulkan energi spiritual di tangannya dan membentuk sayatan seperti sabit. Setelah peseni bela diri misterius memodifikasi ini menjadi mudah dipahami. Sayatan ini kuat, hemat energi, dan cocok untuk pertarungan jarak jauh. Seni bela diri menengah untuk martial art apprentice. Lalu Jun di sana pun berkata, seni bela diri sekte, jadi muridku bisa mempelajarinya juga. Ini hanya seni bela diri menengah, tapi aku penasaran seberapa menghemat energi ini. Aku akan mencari seseorang untuk memastikannya besok. Aku tahu orang yang tepat untuk mencobanya. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan hutan belantara dan kita diperlihatkan seseorang dengan membawa pedang, dan ia pun berkata, kau ingin melawanku tanpa pedang? Hahaha, kau mengalahkanku karena senjatamu lebih baik. Aku terlahir sebagai pendekar pedang. Ternyata itu adalah Picasso, dan ia pun akan menebas berkata, majulah Master Jun. Tapi tiba-tiba ia pun terbengong karena ada beberapa sinar yang mengarah ke arahnya, dan di sana ledakan besar pun terjadi. Sambil terlihat Jun yang memandangi telapak tangannya, dan ia pun berkata, siapa peseni bela diri misterius yang memodifikasi ini? Ini bukan hanya hemat energi, tapi ini hampir nol pemakaian. Sambil ia dikelilingi dengan kepulan asap, lalu dari depannya terlihat Picasso yang berkata, Master Jun, aku ingin menjadi muridmu. Ternyata ia pun menghindari serangan dari Jun itu hingga ia pun terlihat konyol di sana. Lalu Jun pun berkata, oh, bukannya kau mencoba kabur kemarin? Dan Picasso pun menjawab, setelah melihat kemampuan berpedangmu yang hebat, aku ingin menguasai seni bela diri yang bagus juga. Lagi pula, setelah merasakan makanan duduk kemarin, aku memutuskan untuk tinggal di sekte Ironborn selama sisa hidupku, Master. Sambil ia pun ngiler di sana membayangkan masakan Dudu, dan Jun pun berkata, itu alasan kenapa kau ingin tinggal? Dudu membutuhkan seseorang untuk membantunya membersihkan piring. Kau akan tinggal sebagai pembersih. Lalu Picasso di sana pun langsung berdiri, dan ia pun pede berkata, tidak masalah, aku terlahir sebagai pembersih. Aku akan atasi itu, Master. Dan di sana Jun pun berkata, kau sungguh tidak tahu malu. Tapi kau jenis bakat yang tepat yang sekte Ironborn butuhkan. Sambil ia pun memberikan sikat WC itu kepada Picasso. Dan beberapa saat kemudian, tepatnya 3 hari kemudian, kita diperlihatkan kota Huyang di sana. Lalu terdapat spanduk yang bertuliskan, apa kau masih ingin hidup di dunia ini? Dan spanduk lagi yang bertuliskan, apa kau tidak siap untuk menghadapi kematian? Dan beberapa spanduk yang bertuliskan, satu dari pil penyembuhan, hai sudah cukup untuk menyembuhkanmu dari penyakit atau cedera apapun. Semuanya bisa tetap sehat. Sambil terlihat beberapa orang yang mendatangi ke arah bangunan itu. Dan kita diperlihatkan di dalam bangunan itu beberapa orang sudah berkumpul di sana, dan seseorang pun berkata, keluarga He melelang 9 pil penyembuhan hari ini. Aku penasaran apa itu luar biasa seperti yang mereka katakan. Dan temannya pun berkata, aku tidak berpikir keluarga He akan merusak reputasi mereka untuk ini. Aku pikir punya spesial. Lihat, bukannya itu anak kedua dari keluarga Song. Sambil ia pun menatap ke arah orang yang memakai kursi roda, dan di sana orang itu pun berkata lagi, dia dulu seorang jenius dari kota Xinjiang, orang berikutnya setelah Xiao Suji, tapi sekarang sangat disayangkan karena bes ganas menyerangnya saat petualangannya, dan dia telah dilumpuhkan, dan dia seharusnya menderita sakit. Bahkan sakitnya selama 2-3 tahun. Sambil terlihat orang yang memakai kursi roda itu yang terlihat sangat lumpuh, dan kita diperlihatkan tetua Hei tadi yang memberinya sebuah pil penyembuhan. Dan di sana seseorang gundul pun berkata, apa mereka memberikannya pil? Apa Hei sangka serius? Apa dia berharap kita untuk menunggu untuk dia sembuh? Sambil kita diperlihatkan orang di kursi roda itu yang hanya terdiam, tapi tiba-tiba tangannya di sana pun bergerak gemetar, dan kita diperlihatkan si gundul di sana yang bertanya-tanya melihat itu. Lalu kita diperlihatkan tangan dari orang yang memakai kursi roda itu pun bergerak dengan cepat. Lalu si gundul pun berkata, apa menerima 1 pil dia hanya mampu menggerakkan lengannya? Kurasa dia membutuhkan 10 botol untuk bisa berdiri. Sambil ia melihat ke arah orang yang menggunakan kursi roda itu dengan aura yang membara, dan di sana
Orang itu pun langsung membuka mata lebar-lebar dan di sana tangannya pun bergerak-gerak dan ia pun kesakitan merasakan sesuatu dan tiba-tiba orang itu pun menghancurkan kursi rodanya dengan ia pun langsung berdiri di sana sambil berkata, "Aku akhirnya bisa bergerak lagi. Meridian rusaku tersambung lagi. Basis kultivasiku tidak pernah hilang." Sambil orang itu pun bahagia menangis di sana. Lalu si gundul pun berkata, "Apa? Tidak mungkin." Dan orang lain pun terkejut berkata juga, "Apa? Ini sebuah keajaiban. Pil itu baru saja memberinya kehidupan lain." Lalu tetua He di sana pun berkata, "Kalian semua sudah melihat seberapa manjur pil penyembuhan kan? Ini bagus untuk seseorang material ad apprentice dan tahap pembukaan aku puntur. Dan sekarang pelelangan dimulai." Sambil terlihat pelelangan itu yang ramai dengan 35.000 penawaran, 40.000 penawaran, 55.000 penawaran, 60.000 penawaran, 75.000 penawaran. Sambil terlihat 3 orang tak dikenal memakai jubah berwarna hitam. Ternyata itu adalah Jun bersama muridnya. Dan di sana Xingyang pun berbisik, "Master, bukannya kau bilang kau membuat untung dengan biaya 10.000 per pil? Dan kau juga memberitahu kita jangan tunjukkan tanda-tanda menjadi kaya, tapi harganya meningkat sampai 80.000 tael." Sambil terlihat Jun di sana yang hanya terbengong. Lalu ia pun menangis berkata, "Aku terlalu naif." Sambil ia pun mendengar kata-kata 100.000 tael deal. Dan ia pun bergumam, "Uang itu seharusnya milikku." Sambil ia pun langsung loyo di sana dan ia pun berkata, "Aku merasakan sakit hanya dengan memikirkannya saja." Mereka membeli satu pil dengan 10.000 tael, tapi menjualnya dengan harga rata-rata 100.000 tael. Pil terakhir bahkan terjual seharga 120 tael. Sambil ia pun gemetar di sana, dipandangi oleh Xingyang. Tapi tiba-tiba seseorang dari belakang mereka pun berkata, "Master Jun, tolong tunggu." Ternyata itu adalah tetua He dan ia pun tersenyum berkata, "Aku melihat dari arena." Lalu Jun dengan cepat membuka penutup kepalanya dan ia pun berkata, "Aku datang ke kota dengan muridku untuk melamar menjadi sekte tingkat 8 dan kebetulan melihat bisnismu booming." Sambil tetua He itu pun mengambil sesuatu dari dalam bajunya dan ia pun berkata, "Ini semua berkat pil ajaibmu, Master. Ini bagian dari penghasilan pelelangan ini, jumlahnya 200.000 tael, tolong terima ini." Sambil ia pun memberikan beberapa uang, yaitu 200.000 tael di sana. Lalu tetua He pun berkata lagi, "Kuharap kau masih bisa membiarkan kami menjual pilmu di masa depan. Mari lanjutkan kerja sama kita." Dan Jun di sana pun berkata, "Ya, ya, ya." Lalu Jun pun mengeluarkan botol penyembuhannya lagi dan di sana ia pun berkata, "Aku kebetulan punya 10 pil penyembuhan lainnya, tapi harganya kali ini itu 5." Tapi tetua He di sana pun berkata, 1 juta tael. Dengan promosi hari ini, orang dari luar kota Xinjiang akan datang untukku ini lain kali. Harganya pasti akan naik." Sambil terlihat Jun di sana yang terbengong dan ia pun bergumam, "Sial, aku berniat berkata 500.000 tael, aku jadi naif lagi." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di siang hari di kota itu dan di sana terlihat Xingyang dari belakang yang berkata, "Jadi maksudmu kamu dan keluarga He menyetujui pembagian sebelum pelelangan?" Dan Jun pun tertawa berkata, "Haha, ya, aku tahu pil penyembuhan akan terkenal. Bagaimana mungkin aku hanya meminta 10.000 tael per pil?" Lalu Xingyang di sana pun berkata, "Lalu mengapa kau merasa sedih sebelumnya?" Dan Jun pun menjawab, "Aku harus mencoba tidak menjadi jujur. Itu mungkin akan membuatmu dalam masalah dengan mudah." Tapi tiba-tiba Xiaomo dari belakang pun berkata, "Kita di sini tuan, kantor notaris sekte." Sambil kita diperlihatkan kantor notaris sekte di sana. Sambil terlihat di dalamnya terdapat seseorang yang akan minum sesuatu dan mereka pun menunggu orang itu yang minum sambil terbengong. Lalu orang itu pun menaruh gelas dengan keras. Di sana ia pun berkata, "Ini sulit untukmu, membuatmu meningkatkan sektemu ke tingkat 8, Master Jun. Anda belum cukup memiliki persyaratan." Dan Jun di sana pun berkata, "Bagaimana bisa meningkatkan sekte ke tingkat 8 membutuhkan 5 material ad apprentice. Keempat muridku, 4 terbesar dari kontes denganku, sekte memiliki 5 material ad apprentice." Lalu petugas di depannya pun berkata, "Aku sudah dengar apa yang terjadi di kontes. Aku tahu mereka material ad apprentice, tapi
tanpa sertifikat resmi, aku tidak bisa menyetujui permintaanmu. Sambil ia menyepelekan Jun di sana, lalu Jun pun marah berkata, bagaimana kita bisa mendapatkan sertifikat? Lalu orang itu pun minum sambil menyepelekan Jun lagi berkata, pertama, pergi ke desa terdaftarmu dan temukan kepala desa dan sekretaris. Lalu Siomo dari belakang Jun berkata, kepala desa dan sekretaris, maka Tuan Wang dan Nyonya Wang bisa membantu kita mendapatkannya. Sambil Jun di sana pun berkeringat dingin emosi, lalu ia pun berkata, jangan terlalu naif. Dan petugas di depan Jun pun berkata, kepala desa akan mendraft permintaan untuk sertifikat dan berikan ke sekretaris untuk disetujui, dan lalu berikan permintaan ke kapten penjaga di kota. Dia akan memberikan tes untuk muridmu dan tulis perizinan permintaan untuk material ad evaluasi. Sambil terlihat Jun di sana yang bergumam, tidak kusangka layanan publik di sini lebih lambat daripada negeri Konoha di bumi. Sambil ia seakan-akan ditekan dengan kata-kata petugas itu, dan petugas itu pun berkata, dan kau harus memberikan permintaan itu ke tuan kota, dan tuan kota akan tanda tangan untuk menyetujui formulir. Maka mereka akan mengirimkan formulir ke penjaga kota. Jika permintaanmu tidak lolos, itu artinya kau belum memenuhi persyaratan seperti tempat tinggal muridmu. Lalu Jun pun berkata, apa ada prosedur yang sederhana? Sambil Jun di sana pun makin jengkel emosi, dan petugas itu pun berkata, maaf, tidak ada, aku mengikuti aturan. Tapi tiba-tiba Jun di sana pun terkejut karena dari belakangnya seseorang pun berkata, seluruh kota menyaksikan kekuatan sekte Ironborn, tidak apa-apa memberikan mereka beberapa hak istimewa. Ternyata itu adalah Master Ma. Di sana Jun pun berkata, Master Ma. Lalu Master Ma pun berkata, aku datang ke sini untuk menyelesaikan sesuatu. Tidak kusangka aku melihatmu di sini, Master Jun. Aku yakin aku punya cukup kekuatan untuk membantu mereka melewati beberapa bagian prosedur Master Zhao. Sambil terlihat wajah lega Jun di sana, dan ia pun berkata, terima kasih Master Ma, tapi dia hanya mengikuti aturan, jangan membuatnya sulit. Sambil terlihat petugas itu yang gemetar, dan ia pun langsung menyetempel kertas di depannya. Lalu ia pun berkata, Master Jun, permintaan Anda untuk meningkatkan sekte ke tingkat 8 disetujui. Kau hanya perlu mengambil foto beberapa dokumen nanti. Sambil terlihat Jun di sana yang menoleh terkejut. Sambil kita diperlihatkan Master Ma bersama Jun itu yang terbengung mendengar kata-kata dari petugas itu. Sambil terlihat Jun di sana bergumam, sialan kau. Lalu petugas itu pun berkata, kau harus membuka kepangmu, Master Jun. Ini aturan. Dan Jun pun membuka kepangnya di sana. Lalu terlihat rambutnya yang perlahan disisir. Dan petugas itu pun berkata lagi, kau juga harus meluruskan rambutmu dan perlihatkan telingamu. Hilangkan eyeshadowmu dan kontak lens. Baiklah, 1, 2, 3, cekrek. Sambil kita diperlihatkan foto dari Jun itu yang culun, dan di sana Jun pun emosi bergumam, aku sudah cukup shock dalam sehari tetua Ma. Aku akan mengunjungi sekte Gunung Changsan dan berterima kasih lain hari. Sambil ia menyobek fotonya yang culun itu, dan Master Ma pun berkata, tentu Master Jun. Sambil terlihat notif di sana yang muncul bertuliskan, selamat sudah meningkatkan sekte ke tingkat 8. Kau mendapatkan 100 poin nilai pencapaian dan 200 poin nilai kontribusi. Nilai pencapaian sekte 100 dari 500, nilai kontribusi sekte 355 dari 500. Dan di sana Jun pun menangis bergumam, apa kau tahu seberapa menderitanya aku karena ini sistem? Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya terdapat suara keras di ruangan latihan sekte Ironborn. Ternyata itu adalah Zhao Suiji yang sedang memukul-mukul alat di sana. Lalu tiba-tiba Jun di sana pun datang berkata, Suiji, aku membelikan hadiah untukmu. Sambil ia pun melemparkan kantong itu kepada Zhao Suiji. Di sana ia pun membuka kantong itu, dan ia pun berkata, banyak sekali inti kristal. Ini pasti senilai lebih dari 10.000 tel, Master. Lalu Jun pun berkata, itu senilai 170.000 tel total, dan itu digunakan untuk metode kultivasimu selanjutnya. Kekuatan pukulanmu sebesar 2300 sekarang, tapi kau mendekati batasan fisikmu. Sambil Suiji di sana pun terkejut. Lalu Jun pun berkata lagi, selain memiliki tubuh kuat, martial art punya banyak hal untuk meningkatkan diri sendiri, seperti senjata dan perlengkapan. Jika tubuhmu bisa menangani ini, sniper rival ini jadi milikmu. Sambil ia pun mengeluarkan senjata snipernya itu, dan di sana Jun pun berkata, ayo pergi ke belakang bukit dan berlatih marksmanship.
Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan belakang bukit di sana, dan sniper itu pun terlihat membidik SpongeBob. Di sana Jun pun berkata, ingatlah yang aku katakan, jarak kecepatan tembak dan kecepatan angin semuanya mempengaruhi kecepatan tembakanmu. Tarik pelatuknya setelah mematikan pengaman, bidik dan tembak. Sambil terlihat Shuichi itu yang berlatih menggunakan snipernya, dan di sana Shuichi pun berkata, baiklah master. Dan ia pun langsung menembakkan snipernya itu hingga terlihat goncangan dahsyat di sana. Lalu di sisi Jun ia pun berkata, ups, aku lupa memberitahumu satu hal. Modifikasi sniper rifle mempunyai umpan balik yang kuat. Sambil terlihat kepulan asap di sana, dan Jun yang tersenyum melihat ke arah belakang dan bersambung mo.